Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Ternyata pesta demokrasi pemilu di tahun 2024 ini akan segera tiba. Gegap gempita berita dan perdebatan politik di seluruh media begitu masif. Semua memiliki visi dan misi yang sama-sama kuat. Tapi maaf, kami tidak akan menyampaikan tentang perpolitikan. Tetapi materi kali ini yaitu tentang bagaimana menyikapi atau bagaimana tata cara berdebat yang baik dan bijaksana dalam Islam. Saudaraku, dalam Islam ada sejumlah etika yang perlu dipahami ketika berdebat. Pada umumnya, perdebatan muncul ketika ada pemikiran dan perbedaan tentang pendapat, bahkan saling serang, dan sepertinya tidak ada yang mau kalah. Semua kubu memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi ingat, apabila perdebatan tidak disikapi dengan bijaksana dan baik, maka tujuan awal yang semula untuk berdiskusi justru bisa-bisa berujung menjadi perselisihan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus memahami bagaimana etika yang baik pada saat berdebat. Debat juga disebut sebagai metode dalam dakwah di Islam. Namun perlu dipahami bahwa debat merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh, bukan untuk mengawali dakwahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 25 yang artinya, ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebahagian dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, amat buruklah dosa yang mereka pikul saat itu. Saudaraku, mengutip dari buku pemikiran-pemikiran emas para tokoh pendidikan Islam dari klasik hingga modern oleh Yanuar Arifin, ada sejumlah etika yang harus dipahami dan harus diperhatikan ketika berdebat oleh kaum muslimin. Yang pertama, etika berdebat dalam Islam menurut Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Diwan Asy-Syafi'i menjelaskan sejumlah etika dalam debat, yaitu jika engkau memiliki kemuliaan dan ilmu yang berbeda dengan orang-orang dahulu atau yang sekarang, maka lakukanlah debat dengan tenang bersama orang-orang yang engkau ajak berdebat. Lantas bersikap sabarlah dan jangan memaksakan kehendak, serta jangan berlaku sombong. Akan bermanfaat bagimu jika engkau tidak mengharap pamrih apapun. Itulah bunyi tulisan dari Imam Syafi'i dalam kitabnya. Jika dirinci, maka etika yang harus diperhatikan ketika berdebat ialah menghadapi lawan
bicara dengan tenang, sabar, dan tidak memaksakan kehendaknya. Dan juga tidak sombong, tidak mengharapkan pamrih apapun. Dengan demikian, maka berdebat dapat menjadi sarana yang efektif, sekaligus ajang mengasah kecerdasan dan mempererat tali silaturahim. Yang kedua, etika berdebat dalam Islam menurut kitab Adab al-Ikhtilaf fil Islam, Tohah Jabir Fayyad al-Lawani, melalui kitab Adab al-Ikhtilaf fil Islam menyebutkan sejumlah etika dalam debat. Antara lain yaitu memulai dengan prasangka yang baik atau husnudzon terhadap sesama muslim. Hal ini sangat penting sebab jika debat diawali dengan rasa tidak percaya, maka kita akan selalu menolak apa yang dikatakan oleh lawan debatnya. Saudaraku, menghargai pendapat orang lain sejauh pendapat tersebut memiliki dalil atau sumber-sumber yang kuat, tidak memaksakan kehendak bahwa pendapatnya yang paling benar, dan juga lapang dada menerima kritik yang sampai untuk membetulkan kesalahan dari kritik tersebut. Hendaklah memilih ucapan yang baik dan bagus dalam diskusi. Tidak berkata kasar, apalagi mencaci. Sangat dilarang. Mengusung semangat untuk menemukan yang lebih baik atau lebih benar, bukan malah menjauhkan atau menjatuhkan lawannya. Itulah sejumlah etika dalam Islam yang perlu dipahami dan perlu diperhatikan oleh kita sebagai kaum muslimin pada saat kita berdebat atau berpendapat dengan teman-temannya ataupun lawannya. Siapa saja yang mau berdebat, ingat, pahami dulu etikanya. Jangan lupa, terapkan bagi siapa saja yang ingin berdebat dalam hal apapun. Termasuk juga yang sedang hangat-hangatnya, yaitu debat calon presiden dan wakil presiden. Tetap semangat, sukses untuk kita semua. Tetap bijaksana dalam menyikapi di berbagai masalah dan suasana. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.